warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul khabir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana in syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah malam hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita atau pembacaan kita terhadap kitab Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah, dan kita akan masuk ke isim yang di i'rab mansub selanjutnya, yaitu hal. Ya, kita akan masuk ke pembahasan tentang hal. Siapa yang baca malam ini, Pak Bayu? Ya? Saya Ustaz. Ya, silakan. Al-halu ismun nakiratun mansubun yubayyinu hay'atul fa'ilu Hay'atal fa'ili. Ya. hay'atul fa'ili au maf'uli bihi inda wuqu'il fi'li ay annahu yaqa'u fi jawabi kaifa hadasal fi'lu wa yusammal fa'ilu au maf'ulu bihi alladhi tubayyinal halu Yubayyinu fi'il mudhari'. Bayyana yubayyinu. Tubayyinul halu Hala. hay'atahu Maf'ul bih dari tubayyinu. Hala. Tubayyinul hala hay'atahu sahibul hali. Salah, benar. Ya, allazi tubayyinul halu hay'atahu. Nah, benar. Fa'il dari tubayyinu halu. Afwan. Antum benar. Alladzi tubayyinul halu hay'atahu sahibul hali. Sahiba, dia maf'ul dari yusamma. Sahibal hali. Wala budda ayyakuna sahibal hali ma'rifatan. Sahibul hali. Ayyakuna sahibul hali ma'rifatan. Mislu ja'al qaidu muntasiron tubayyinul halu allati kana 'alaihal fa'ila. Muntasiron tubayyinul hala. Naam. Terus allati kana 'alaihal fa'ilu al-fa'il. Fa'ilu ya. Alaihal fa'ilu. Alaihal fa'ilu al-qaidu waqta maji'ihi. Waqta maji'ihi. Wa tuqrabu halan mansubatan bil fathati. Mislu syaribtul ma'a Sofian bayyinul halu allati kana. Di sini hala di sini. Yang tadi juga hala sebelumnya. Tubayyinul hala allati kana 'alaihal maf'ulu bihi al-ma'a waqta surbihi wa tuqrabu halan mansubatan bil fathati. Khadaru jami'an tubayyinul hala allati kana 'alaihal fa'ila wawul jama'ati waqtal huduri atau qarabul halan mansubatan bil fathati. Baik. Perhatikan teman-teman, ya. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan untuk isim mansub selanjutnya, yaitu hal, ya.
Jadi kita akan membahas tentang hal. Apa yang dimaksud dengan hal? Maka dijelaskan di sini pada poin pertama. Al-halu ismun. Ya, hal itu adalah isim. Ya, isim. Kemudian nakirotun. Ya, dia nakiroh. Ini ingat. Jadi hal itu isim, berarti nggak ada hal yang berupa huruf, ya, nggak ada hal yang berupa fiil, tapi ada nanti yang jumlah fi'liyah, ya, yang jumlah fi'liyah. Maksudnya fiilnya bukan hal, tapi jumlah fi'liyahnya yang hal. Nah, contoh misalnya kita katakan, ya, ja'a Zaidun ya bekti. Nah, ya bekti. Nah, ya bekti ini namanya jumlah apa, teman-teman? Filia. Jumlah fi'liyah. Nah, jadi yang jadi hal itu jumlah fi'liyah, bukan fi'il ya, tapi jumlah fi'liyah. Nah, makanya yang jadi hal itu isim, dan isim itu harus nakiroh, ya. Isim itu harus nakiroh. Berarti nggak ada hal yang ma'rifat. Nggak ada hal yang ma'rifat. Kalau ada, maka harus ditakwil kepada yang nakiroh nanti. Jadi ini ketentuan yang kedua, yang namanya hal itu harus nakiroh. Kemudian yang ketiga, mansubun, ya. Hal itu mansub, ya. Hal itu mansub, berarti nggak ada hal majrur, nggak ada hal marfu. Hal itu harus mansub i'rabnya. Makanya dimasukkan ke dalam isim-isim yang di i'rab mansub, yaitu hal. Kemudian yang keempat, yubayyinu hay'atal fa'il awil maf'uli bihi. Menjelaskan hay'ah, keadaan, ya. Menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul. Kapan? Inda wuqu'il fi'li, ketika terjadinya fi'il. Ini jadi 4 ketentuan hal. Yaitu pertama dia isim, kedua dia nakirah, ketiga i'rabnya mansub, keempat dia didatangkan untuk menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul yang menjadi sahibul hal. Ya, yang menjadi sahibul hal kapan? Ketika terjadinya fi'il. Contoh misalnya. Contoh, kita mengatakan, ya, ja'a misalnya Muhammadun baqiyan. Ja'a Muhammadun baqiyan. Perhatikan kata baqiyan di sini, teman-teman. Baqiyan ini pertama isim atau bukan dia? Isim ya. Isim, Karena bertanwin. Isim. Nah, karena bertanwin, isim, ya. Jadi dia isim. Ketentuan pertama terpenuhi. Kemudian yang kedua, nakiroh atau ma'rifat, bagian Nakiroh, Ustaz. nakiroh. Nah, karena nggak ada alif lamnya. Ketiga, ya, mansub atau marfu atau majrur di sini, Mansub. Mansub. Tandanya fathah. Nah, ya. Kemudian keempat, ya, keempat di sini didatangkan untuk menjelaskan keadaan fa'il, ya. Hay'atul fa'il, dia didatangkan untuk menjelaskan hay'ah. Hay'atun, menjelaskan keadaan, kondisi. Nah, pertanyaannya, bagaimana Muhammad datang dalam keadaan menangis? Berarti bagian ini menjelaskan keadaan Muhammad ketika datang, yaitu menangis. Berarti tubayyinu hay'atul fa'il indal maji, menjelaskan keadaan Muhammad ketika datang, yaitu menangis. Berarti 4 poin yang kita jelaskan dalam definisi terpenuhi. Maka bagian bisa di-i'rab sebagai hal di sini. Jelas ini? Jelas nggak? Kalau Ustaz. Baik. Insyaallah. Contoh lain misalnya, satu kali lagi kita contohkan, ya. Hadartu, ya, ilal masjidi, ya, rakiban as-sayyarata. Nah, saya hadir ke masjid, ya, rakiban as-sayyarata, mengendarai mobil misalnya. Amin, ya. Baik, mana hal di sini, teman-teman? Rakiban, Ustaz. Rakiban. Nah,
Dari mana kita tahu dia hal? Pertama, rakiban isim enggak? Iya, Ustaz. Nah. Kedua, nakirah. Nah. Ketiga, dia mansub. Keempat, dia didatangkan untuk menjelaskan keadaan fa'il. Kaifa hadartu ilal masjid? Jawabannya apa? Rakiban. Rakiban as-sayyarah. Nah, karena rakiban as-sayyarah ini menjelaskan keadaan ana, yaitu fa'il dari hadartu ana, maka dia hal. Ya, hal untuk siapa? Untuk hadar, untuk tu dalam kata hadartu ini atau dhamir ana. Itu, ya. Jelas ini? Nah, misalnya yang maf'ul sekarang, ya. Maf'ul. Contohnya, ya. Qatala, ya, Muhammadun aliyan, ya, mazluman. Ya. Muhammad membunuh Ali mazluman, ya, dalam keadaan terzalimi. Ya. Siapa yang terzalimi di sini, Muhammad atau Ali, teman-teman? Ali. Ya. Jadi yang membunuh secara zalim itu Muhammad, yang terbunuh ya atau yang terbunuh dalam keadaan terzalimi itu Ali. Perhatikan kata mazluman. Mazluman dia di sini isim, ya, kemudian nakirah, kemudian mansub, kemudian menjelaskan keadaan siapa? Maf'ul bih. Ya, kaifa qatala Muhammadun aliyan? Bagaimana Muhammad membunuh Ali? Jawabnya mazluman, dalam keadaan terzalimi alinya. Berarti di sini mazluman menjelaskan kondisi Ali ketika dibunuh oleh Muhammad. Nah, ini namanya tubayyinu hay'atal maf'ul bih inda wuqu'il fi'li, ya. Inda wuqu'il fi'li, ya. Atau gampang contoh lain misalnya. Darabtu misalnya, ya, Muhammadan, ya, naiman. Darabtu Muhammadan naiman. Saya memukul Muhammad dalam keadaan tidur. Siapa yang tidur di sini? Muhammad atau ana? Muhammad. Muhammad, ya, nggak mungkin ana yang tidur. Kalau ana yang tidur, bagaimana dia bisa memukul gitu? Sehingga naiman ini menjelaskan kondisi Muhammad, maf'ul bih. Nah, naiman isim nakirah mansub menjelaskan kondisi maf'ul ketika dipukul, yaitu dalam keadaan tidur. Maka ini dinamakan hal karena 4 poinnya terpenuhi, yaitu isim nakirah mansub menjelaskan keadaan maf'ul ketika terjadi pemukulan, ya. Atau gampangnya untuk mengetahui sebuah kalimat kedudukannya hal atau bukan, maka ajukan pertanyaan kaifa hadasal fi'lu. Kaifa kemudian fi'ilnya. Kaifa darabtu Muhammadan? Ya. Bagaimana ya keadaan ketika saya memukul Muhammad? Jawabnya apa? Naiman. Berarti naiman hal untuk Muhammad, ya. Hal untuk Muhammad. Baik. Ya. Kemudian catatan selanjutnya di situ diperhatikan, wa yusammal fa'ilu awil maf'ulu bihi, dan dinamakan fa'il atau maf'ul bihi allazi tubayyinul halu hay'atahu, yang mana hal itu menjelaskan kondisinya, maksudnya kondisi fa'il atau maf'ul tadi, sahibal hal, namanya sahibal hal. Jadi di sini ya ada 2 rukun, teman-teman. Yang pertama ada hal, maka ada nanti sahibul hal. Ya, jadi ada rukunnya. Ada hal, ada sahibul hal. Ya, ruknan. Ada 2 rukun, ruknani. Rukun yang pertama namanya hal. Ketika ada hal, maka pasti ada sahibul hal.
Ya. Sahibul hali, yang dijelaskan keadaannya, itu namanya sahibul hal. Ya. Wala budda ayyakuna sahibul hali ma'rifatan. Nah, yang namanya sahibul hal itu harus ma'rifat. Ini perhatikan. Yang namanya sahibul hal harus ma'rifat. Harus ma'rifat. Ya. Jadi tidak boleh nakirah sahibul hal itu. Dia harus ma'rifat. Kalau hal itu nakirah, sedangkan sahibul hal itu harus ma'rifat. Makanya kita contohkan tadi, ya, ja'a Muhammadun, ya, rakiban as-sayyarah, rakiban. Ya, mana sahibul hal? As-sayyarah. Sahibul hal, Muhammad. Jadi yang dijelaskan keadaannya itu siapa ini? Muhammad telah datang mengendarai mobil, as-sayyarah. Yang dijelaskan keadaan mengendarai mobil itu siapa? Muhammad Ustaz. Muhammad. Maka Muhammad ini namanya sahibul hal. Karena dia yang dijelaskan keadaannya. Ya, jadi ingat teman-teman ya, yang namanya sahibul hal itu adalah fa'il atau maf'ul yang dijelaskan keadaannya. Itu sahibul hal namanya. Dan sahibul hal itu harus ma'rifat. Makanya Muhammad di sini ma'rifat karena dia alam. Rakiban ini namanya hal. Ya. Namanya hal. Kenapa? Karena dia menjelaskan keadaan. Siapa yang dijelaskan keadaannya? Muhammad. Muhammad ini namanya sahibul hal. Jelas ini? Jelas ini enggak? Ustaz. Salah. Nah, kita lanjut ya. Perhatikan. Mislu contoh. Ja'al qa'idu muntasiron. Ya. Telah datang panglima perang itu muntasiron dalam keadaan menang. Baik. Muntasiron di sini kedudukannya sebagai hal. Ya, dari mana kita tahu? Karena pertama muntasiron isim, dia nakirah, mansub, menjelaskan keadaan siapa di sini? Al-Qaidu. Al-Qaidu. Nah, menjelaskan keadaan Al-Qaidu. Kedudukannya sebagai apa? Al-Qaidu. Nah, Al-Qaidu fa'il. Ya. Kedudukannya sebagai fa'il. Nah, berarti karena muntasiron hal untuk Al-Qaidu, maka Al-Qaidu istilahnya apa? Sahibul hal. Sahibul hal. Nah, sahibul hal. Dan sahibul hal itu harus ma'rifat. Apakah Al-Qaidu ma'rifat? Ma'rifat, Ustaz. Ma'rifat. Nah, dengan alif lam. Jelas ini ya. Makanya di sini muntasiran itu tubayyinul hal. Muntasiran di sini menjelaskan keadaan. Allati kana 'alaihal fa'ilu. Keadaan yang pelaku berada di atasnya atau keadaan pelaku. Ya, ketika datang, ya. Bagaimana keadaan pelaku ketika datang? Muntasiran, dalam keadaan menang, gitu kan? Nah, atau kita tanya, ganti. Kaifa ja'al qaidu? Pertanyaannya. Kaifa ja'al qaidu? Maka jawabannya nanti hal. Kaifa ja'al qaidu? Jawabnya apa? Muntasiron. Muntasiron. Maka muntasiron ini sebagai hal. Sebagai hal karena dia bisa menjadi jawaban kaifa hadasal fi'lu. Bagaimana perbuatan itu, keadaan perbuatan terjadi, ya. Bagaimana keadaan ketika perbuatan terjadi? Muntasiron, ya. Bagaimana keadaan qaid panglima ketika dia datang? Muntasiron, menang. Maka muntasiron hal untuk al-qaid. Ini. Baik. Contoh selanjutnya disebutkan di sini. Syaribatul ma'a safiyan. Saya minum air, ya, safiyan, yang jernih, ya. Saya minum air, ya, yang dalam keadaan jernih, dalam keadaan bersih. Baik. Perhatikan kata safiyan. Safiyan di sini isim, ya. Kemudian dia
nakirah, dia mansub. Mansub. Nah, mansub menjelaskan keadaan siapa? Di sini ada dua isim ma'rifat sebelumnya, tu sama al-ma. Jadi Sofyan ini menjelaskan keadaan siapa? Alma. Alma. Nah, menjelaskan keadaan alma. Berarti sahibul halnya siapa? Alma. Nah, sahibul halnya alma. Nah, sahibul hal amma berupa maf'ul bih dia. Dia berupa maf'ul bihi. Nah, jadi alma sahibul hal berupa maf'ul bihi. Sofyan halnya karena menjelaskan keadaan air ketika diminum. Bagaimana keadaan air ketika diminum? Ya. Bagaimana keadaan air ketika dia diminum? Sofyan dalam keadaan bersih. Nah, berarti Sofyan hal untuk al-ma di sini. Sofyan tubayyinul hal. Sofyan menjelaskan keadaan siapa? Maf'ul bihi yaitu al-ma. Ketika diminum, ya, ketika diminum, waqta syurbihi, ketika diminum. Sehingga Sofyan di-i'rab sebagai hal, mansub tandanya fathah di sini. Ya. Kemudian contohnya hadaru jami'an. Mereka semua ya hadir, ya. Mereka semua dalam keadaan hadir, ya. Baik. Jami'an. Nah, perhatikan kata jami'an, ya. Ya, jami'an di sini isim mansub nakirah. Menjelaskan keadaan siapa? Wawul jamaah. Menjelaskan keadaan wawu al-jamaah, ya, al-wawu di sini sebagai fa'il. Maka wawu sahibul hal dan domir itu ma'rifat, jami'an halnya. Intinya, jadi intinya di sini hal itu menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul. Nanti fa'il dan maf'ul itu istilahnya sahibul hal. Dan sahibul hal itu harus ma'rifat. Itu intinya sih. Baik. Sebelum kita lanjut, ada yang ditanyakan? Ustadz, tadi pengertian sahibul hal boleh diulangin lagi enggak? Sahibul hal itu, ya, sahibul hal, nih. Sahibul hal itu yang dijelaskan keadaannya. Nih. Kalau bahasa gampangnya, sahibul hal adalah orang yang dijelaskan keadaannya. Dijelaskan kondisinya. Nah, kondisi atau keadaannya. Itu sahibul hal. Jadi siapa sahibul hal? Orang atau sesuatu yang dijelaskan kondisi dan keadaannya. Namanya sahibul hal. Dan sahibul hal itu biasanya berupa apa? Berupa fa'il atau maf'ul bih. Nih, saya ulangi. Ya. Nah, pertanyaannya, siapa sahibul hal? Maka jawabnya, orang atau sesuatu yang dijelaskan keadaan dan kondisinya. Biasanya sahibul hal itu dalam kalimat kedudukannya sebagai apa? Fa'il atau maf'ul bih. Nah, untuk dikatakan sahibul hal apa syaratnya? Harus ma'rifat. Jelas ini sekarang? Jelas Ustadz, syukron. Ada lagi? Ustadz, Ya. apa yang bertanya Ustadz? Sebentar. Untuk yang bertanya, misalnya kalau ada kalimat, ya, la tamshi, ya, la tamshi fil ardi marahan. La tamshi fil ardi marahan. Mana hal? Tadi Marohan. Marohan. Marahan. Nah, jangan berjalan di atas muka bumi dalam keadaan sombong. Ya, marohan. Dari mana kita tahu marohan hal? Pertama dia isim, nakirah, mansub. Keempat, menjelaskan apa di sini? Sahibul hal. Menjelaskan keadaan sahibul hal. Siapa sahibul halnya? Domir anta. Domir anta yang ada di tamsi. Nah, jelas insya Allah ya. Domir anta kedudukannya apa? Fa'il. Fa'il. Berarti di sini marohan yubayyinu hay'atal fa'il, ya.
Marahan yubayyinu hay'atal fa'il inda wuqu'il fi'li, ketika terjadinya perbuatan. Baik. Ada lagi? Ustaz, afwan Ustaz, izin bertanya, tadi anak telat yang pas Ustaz share screen ada contoh habortu idal masjidi rokiban asayyarota. Asayyarotanya sebagai maf'ul apa kedudukannya Ustaz? Maf'ul bih dari rokiban, karena isim fa'il yang membutuhkan objek. Gitu. Mengendara pasti ada objek yang dikendarai. Jadi kalau rokibannya hal saja, nggak usah di di i'rab sebagai, bisa sebagai fi'il juga, terus karena saya rohnya maf'ul bih dari isim. Nah, jadi bukan fi'il ya, dia isim. Isim fa'il yang menasabkan maf'ul. Oh, gitu langsung ke maf'ul aja, maf'ul dari rokiban gitu aja Ustaz ya. Ya, benar. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut Pak Bayu. Al-halu salah satu anwa'in. Ismun dohirun kama fil amsilatis sabiqati. Wal ismu dohiru alladhi yaqa'u halan yakunu adatan wasfan nakiratan. Kako imin wa dohirin wa muntasirin wa salimin wa hasanin wa maktubin wa mahbubin wa makruhin ila akhir. Wa hadzal wasfu yakunu mutanakilan ay la yakuna mulaziman la yakunu mulaziman lil mutasifi bihi bal yadullu ala lil muttasifi bihi bal yadullu ala hayatihi waqta hudusil fi'li faqat wa huwa yutabiqu sahibal hali fi naw'in wa fil adadi mislu adatit ta'iratu salimatan adatit ta'iratani salimataini adatit ta'iratu salimatan salimatin. Baik. Nah, al-hal salah satu anwa'in. Jadi pada poin kedua ini kita akan membahas macam-macam bentuk hal. Ya, macam-macam bentuk hal. Pertama, ya, hal itu bisa berupa isim zahir. Nah, isim zahir itu selain domir, ya. Isim zahir itu maksudnya selain domir, ya, selain domir. Kalau antum menemukan redaksi ismun zahir, maka maksudnya adalah selain domir. Selain domir. Ya, jadi isim zahir itu maksudnya adalah selain domir. Selain domir. Kama fil amsilatis sabiqah, sebagaimana contoh-contoh yang telah berlalu. Ya, di contoh sebelumnya kan ada rakiban, ada sofian, ada jami'an, itu semuanya adalah isim zahir karena dia bukan domir. Ya. Wal ismu zahiru, dan isim zahir alladzi yaqa'u halan, yang kedudukannya sebagai hal, yakunu adatan wasfan, biasanya berupa sifat. Maksudnya dia mustaq, ya. Jadi dia mustaq. Nah, mustaqun. Ya, mustaq itu maksudnya isim fa'il, isim maf'ul, ya. Sifat musabbahah bi ismil fa'il. Nah, itu, ya. Jadi mustaq, wasfan itu dia sifat. Sifat itu artinya dia mustaq, baik berupa isim fa'il, isim maf'ul, atau sifat musabbahah. Dan nakirah. Ya, karena tadi syaratnya hal harus nakirah, teman-teman. Makanya di definisi disebutkan isim nakirah. Ya, isimnya ini ditegaskan lagi, dia biasanya berupa sifat atau isim mustaq. Isim mustaq. Isim mustaq maksudnya apa? Isim fa'il. Contohnya qaimin. Qaimun ini isim fa'il enggak? Qaimun isim fa'il enggak? Isim fa'il. Ya, isim fa'il polanya fa'ilun. Itu namanya isim fa'il. Dia polanya fa'ilun.
Zahirun isim apa? Fa'il. Isim fa'il juga. Muntasirun. Isim maf'ul. Nah, Isim fa'il ya Ustaz. Muntasirun. fa'il dari intasara yantasiru. Ya. Intisaran, muntasirun, muntasorun. Nah, muntasir di sini isim fa'il. Atau kalau antum baca muntasor juga isim maf'ul. Kalau di patah soknya isim maf'ul. Kalau di kasrah isim fa'il. Ya. Salimun isim apa? Fa'il. Isim fa'il. Hasanun sifat Sifat musabbahah. Ya, sifat musabbahah bismil fa'il. Ya. Jadi sifat musabbahah bismil fa'il itu adanya di fi'il lazim. Ya. Di fi'il lazim. Seperti ini, hasanun. Ya, ini sifat musabbahah. Maktubun Sifat isim apa? musabbahah li ismil maf'ul. Bukan sifat musabbahah, dia isim maf'ul. Maktubun, maf'ulun. Sama nggak polanya? Ayo, sama Ustaz. Maf'ulun, maktubun. Berarti dia isim maf'ul. Mahbubun, Isim maf'ul. isim maf'ul juga. Makruhun, isim maf'ul juga. Nah, artinya apa? Yang dinamakan dengan wasfan di sini, biasanya hal itu berupa sifat. Sifat itu maksudnya apa? Isim mustaq. Isim mustaq itu apa aja? Isim fa'il, sifat musabbahah, dan isim maf'ul. Itu maksudnya di sini wasfan atau mustaq. Ya. Jadi hal itu bisa berupa isim fa'il, bisa berupa isim maf'ul, atau sifat musabbahah. Karena dia wasfan. Ya. Kemudian wahadzal wasfu yakunu muntaqalan, dan sifat ini adalah sesuatu yang muntaqalan, kadang ada, kadang tidak. Nah, karena menjelaskan keadaan ketika terjadinya perbuatan, ketika terjadinya fiil, artinya dia bukan sifat yang tetap, ya. Ya. Makanya kalimatnya kalau ja'a Muhammadun aliman. Aliman. Ya. Baik. Aliman ini isim fa'il enggak? Isim fa'il. Isim fa'il. Bisa enggak dikatakan hal? Bisa. Pertanyaan Ikhwan, ilmu itu dalam diri seseorang sifat yang kadang ada, kadang tidak, atau sifat yang menempel. Kalau orang udah jadi alim, maka ilmunya itu selalu ada, walaupun ketika dia tidak datang, tetap ada nggak ilmunya? Ada. Ada. Berarti dia sifat yang muntakal atau lazim? Anda tanya antum. Kalau mental berarti lazim ya Ustaz? Iya. Kalau dia goiru muntakal berarti lazim gitu kan. Gini loh maksudnya muntakal itu teman-teman. Ya, jadi sifat itu ada ketika menjelaskan keadaan fiil. Keadaan fiil. Artinya apa? Dia datang dalam keadaan menangis. Ya. Menangisnya kapan? Ketika datang aja, gitu kan? Artinya kalau nggak datang atau kalau lagi tidur, kalau lagi makan, kalau lagi jalan-jalan, itu dia menangis atau enggak? Enggak. Berarti menangis itu bukan sifat yang lazim. Berbeda dengan ilmu. Ilmu itu orang ketika tidur misalnya. Kalau udah berilmu ya dikatakan alim. Ya ketika duduk ya tetap dinamakan alim. Ketika berdiri dia tetap dinamakan alim. Ketika enggak hadir pun tetap alim. Berarti alim, ilmu itu sifat yang lazim pada dirinya. Itu maksudnya. Jelas nggak ini? Ya, insya-Allah jelas Ustaz. Kan Anda belum paham muntakolan tadi maksudnya dia tuh hal yang yakunu mulaziman, yang hal yang apa, sifat yang lazim dalam mutasawuf. Mutasawufnya apa tadi Ustaz? Muntakol itu sifat yang tidak lazim untuk yang orang yang disifati. Bukan sifat yang terus ada, gitu namanya muntakol. Jadi dia sifat yang Sementara Pak Ustaz ya?
yang sementara gitu kan, yang hanya ada ketika terjadinya perbuatan aja gitu. Kayak tadi, Anda contohkan, perhatikan makanya dengan baik-baik teman-teman, ya, biar kita nggak ngulang-ngulang lagi. Ja'a, ya, Muhammadun bakian. Tadi Anda contohkan. Muhammad datang dalam keadaan nangis. Kapan dia disifati nangis di sini? Ketika dia Ketika datang. datang. Ketika datang aja. Berarti sifat nangis ini lazim atau tidak? Muntakol. Tidak lazim, Ustaz. Tidak lazim. Berarti dia bukan sifat yang tetap gitu. Bukan sifat yang tetap. Tapi sifat yang sementara hanya ketika terjadinya perbuatan datang aja. Dari mana kita tahu? Nah, sekarang ketika tidur dia masih dikatakan nangis nggak sifatnya? Tidak. Tidur. Nah, kalau dia ketika duduk masih dikatakan nangis nggak? Tidak. Misalnya. Enggak. Berarti dia disifati nangis itu ketika datang aja. Itu namanya muntakol. Berbeda dengan ja'a Muhammadun aliman. Muhammad datang aliman. Ya. Pertanyaannya, ilmu itu dalam diri seseorang muntakol atau lazim? Lazim. Lazim. Kalau sekali ada sifat ilmu, baik dia ketika tidur, ketika makan, ketika hadir, ketika goib, tetap dinamakan alim, berilmu. Maka namanya sifat lazim ilmu itu. Jelas nggak ini? Jelas Ustaz, alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Maka yang dinamakan hal itu ciri-cirinya dia adalah wasfun, tapi wasfun itu muntakol. Wasfun itu muntakol, artinya hanya terjadi sifat tersebut ketika menjelaskan keadaan perbuatan itu aja, bukan yang terus-menerus ada gitu. Ya, ini. Makanya di sini la yakunu mulaziman lil muttasifi bihi. Sifat itu bukan yang terus-menerus ada untuk yang disifati. Bal yadullu ala hayatihi, akan tetapi menunjukkan keadaan kondisinya. Waqta hudusil fi'li faqat, ketika terjadinya perbuatan itu aja. Jadi sifat itu ada dalam dirinya ketika terjadi perbuatan itu aja. Itu yang dinamakan dengan muntakal. Ya. Jadi ciri-ciri hal itu kayak gitu, bukan sifat yang lazim, tapi sifatnya muntakol. Hanya terjadi ketika, hanya ada ketika menjelaskan keadaan terjadinya perbuatan itu aja, ya. Dan ini catatan penting, sahibul hal itu yutabik al hal. Ya, hal itu yutabik sahibal hal. Hal itu harus bersesuaian dengan sahibul halnya dari nau dan adat, ya. Jenis dan jumlahnya harus sama antara hal dan sahibul hal. Bila sahibul hal itu muzakkar, maka halnya harus muzakkar. Bila sahibul halnya mufrad, maka halnya harus mufrad, dan seterusnya seperti itu. Contoh di sini, adatit ta'iratu salimatan. Ya, mana hal? Salimatan hal. Nah, ya, menjelaskan keadaan siapa di sini? At-ta'iratu. Ta'iratu. Makanya ta'irah ini sahibul hal namanya, ya. Sahibul hal. Kedudukannya dalam kalimat sebagai apa? At-ta'irah. Fa'il dari adat. Nah, fa'il dari adat. Baik. Nah, jadi ta'irah itu artinya apa? Pesawat, ya. Pesawat kembali dalam keadaan selamat. Nah, salimatan menjelaskan keadaan at-ta'irah ketika terjadinya perbuatan kembali atau adat ketika kembali di sini. Nah, berarti udah ketahuan sahibul hal dan hal di sini. Ya. Baik. Sekarang halnya di sini dia wasfun atau bukan, teman-teman? Salimatan ini sifat atau bukan? Sifat, Ustaz. Sifat. Nah, sifat yang polanya apa? Maf'ul, fa'il, musyabbahah.
Fa'ilun. Fa'ilatun. Ya, jadi dia sifat ya yang polanya fa'ilah isim fa'il dan dia nakirah. Ya. Kemudian selanjutnya, ini sifat yang muntakol atau lazim? Muntakol. Jadi selamat itu hanya ketika kembali pada saat itu. Ketika berangkat belum tentu selamat gitu kan. Ketika berangkat lagi belum tentu selamat gitu. Makanya dia ghairul lazimah, di sini muntakol. Nah, itu udah ketahuan ciri-ciri hal ini ada semua. Salimatan hal karena dia pertama sifat mustaq, polanya fa'ilatun, kemudian dia sifat yang muntakol, hanya menjelaskan keadaan pada saat terjadinya fi'il itu aja, bukan sifat yang lazim, ya. Nah, selanjutnya kita harus membahas di sini sahibul hal dan hal. Sahibul halnya mufrad atau jama' atau musanna? Ta'irah, mufrad atau jama' atau musanna? Mufrad. Mufrad. Karena dia mufrad, maka halnya juga harus mufrad. Kalimah mufrad di sini. Itu berarti dari segi adat, ya. Dari segi adat sama-sama mufrad. Sekarang dari segi nau, jenisnya ta'irah muzakkar atau muannas? Muannas. Nah, maka halnya juga harus muannas. Berarti mereka harus sama dari segi nau. Karena ta'irah sahibul hal muannas, maka hal harus muannas. Contoh lain, adatut ta'iratani salimataini. Salimataini hal untuk ta'iratani. Sama-sama muannas, sama-sama musanna. Adatut ta'iratu salimatan atau salimatin. Ya boleh. Ya boleh salimatan atau salimatin. Karena tadi jamak yang tidak berakal itu bisa ya disifati, ya bisa diberikan sifat atau hal yang dalam keadaan mufrad muannas atau jamak muannas salim. Itu boleh. Makanya boleh antum kalau dalam misalnya kalau dalam mubtada khobar boleh antum bilang al-jibalu aliyatun, ya, atau aliyatun. Ya, boleh. Kenapa? Karena al-jibal di sini apa, teman-teman? Jamak berakal atau tidak berakal? Jamak tidak berakal. Jamak tidak berakal, maka boleh diberikan sifat maksudnya itu khobar tapi mengandung makna sifat, ya. Yang mufrad muannas atau yang jamak muannas. Boleh al-jibalu aliyatun atau aliyat. Begitupun at-ta'irat karena dia jamak tidak berakal, boleh salimatan atau salimatin. Itu boleh. Ya. Contoh lain misalnya al-kutubu, ya. Jadidatun, ya. Nah, al-kutubu jadidatun atau Jadidatan. apa? Al-kutubu jadidatun atau Jududun. jududun. Jadidun. Oh, iya. Jududun. Ya, jadi ingat, ya. Jadidatun disifati dengan muannas mufrad atau jamak taksir jududun karena dia punya jamak taksir. Kalau salimatun kan nggak punya jamak taksir, maka pakainya jamak muannas salim. Begitupun aliyatun nggak punya jamak taksir, pakainya aliyat, jamak muannas salim. Ya, artinya boleh disifati dengan jamak, sama-sama jamak, atau dengan mufrad muannas. Ya. Misalnya, makanya di situ nanti sering yang teman-teman yang pernah belajar durus lughah itu kan di jilid-jilid pertama itu. Ya, ada misalnya al-kutubu, ya. Jadi datun ini yang masyhur disifati dengan yang muannas mufrad, ya. Nah, jadi untuk yang jamak yang tidak berakal itu bisa sifatnya berupa muannas mufrad. Makanya boleh salimatan, ya, atau boleh antum milih yang muannas juga jamaknya salimatin. Itu pilihan, ya. Jadi pilihan terserah antum dan keduanya sahih gitu. Baik. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ya. Ini pembahasan tentang hal berupa isim zahir ini. Ya, kalau kita simpulkan,
hal itu pertama bisa berupa isim zahir. Ini kesimpulan pertama. Kemudian isim zahir yang jadi hal itu biasanya berupa sifat. Yang dimaksud dengan sifat di sini apa? Isim fa'il, sifat musyabbahah atau isim maf'ul. Dan dia itu sifat yang muntakol, bukan sifat yang lazim, gitu kan? Sifat yang muntakol bukan sifat yang lazim yang hanya ada ketika menjelaskan kondisi terjadinya fi'il pada saat itu aja. Ini yang kemudian kesimpulan selanjutnya antara hal dan sahibul hal itu harus sama dari segi nau' dan adat. Ini itu doang kesimpulannya dari pembahasan tentang hal berupa isim zahir ini. Pak Bayu coba ulangi. Apa kesimpulannya? Hal berupa isim zahir. Hal berupa isim zahir. Ya. Biasanya berupa sifat, ya. Sifat Nah, yang musyabbah. sifat itu maksudnya apa? Tadi isim fa'il, isim apa sifat musyabbahah atau isim maf'ul. Nah, musyabbahah. Kemudian yang kedua, sifatnya itu dia bukan lazim tapi muntakol. Muntakol. Nah, muntakol. Kemudian, Kalau nakirohnya kan udah pasti ya. Kalau nakirohnya udah pasti. Udah dibahas di definisi tadi. Selanjutnya, muntakol. Terus, yang ketiga, antara hal dan hal dan sahibul hal itu harus berkesesuaian dari jumlah nau' dan adat. ya, dari sisi nau itu jenisnya mudzakkar muannas atau dan adat ya, dan adat itu maksudnya mufrad musanna jamak. Kecuali yang jamak tidak berakal maka bisa disifati dengan mufrad muannas tadi ya. Jelas insyaallah ya. Ustaz. Afan Ustaz mau tanya. Ya. Yang terkait muntakol itu di contohnya disebutkan hasanun ya. Itu untuk hasanun sifat musyabbah itu kalau nggak salah dia mempunyai sifat yang tetap Ustaz ya. Nah, itu berlawanan nggak Ustaz dengan definisi di sini? Kalau misalnya ya kita mengatakan ya. Contohnya misalnya qabaltu Muhammadan ya. Qabaltu Muhammadan hasanan. Ya. Hasanan. Nah, hasanan di sini ya hasanan ya kita dalam artikan ya afiatan ya, sehat ya. Ya, biasanya kaifa haluka hasanan, dalam keadaan baik. Nah, hasanan semacam ini dia lazim atau muntakol, Mas Heri? Muntakol Ustaz kalau kondisi ini. Nah, jadi dia hasanan di situ menjelaskan keadaannya pada saat itu aja. Nah, itu maksudnya di sini. Jelas insyaallah Mas Heri ya? Nah, Ustaz. Baik. Lanjut, Pak Bayu. Waqat taji'ul halu masdaron nakiratan au isman jamidan nakiratan. Wa hadza qalilun. Mislu tolatil amtoru bahtatan masdarun wa hiya halun mansubatun bil fathati. Yunfikuna amwalahum sirron wa alaniyatan. Sirron masdarun halun mansubatun bil fathati
Alaniyatan masdarun halun mansubatun bil fathati. Sirna yadan biyadin. Yadan ismun jamidin nakiratin wahiyya halun mansubatun bil fathati. Wal aslu fil hali ala takuna illa nakiratan wa qad taji'u ma'rifatan ay makhalatun bi al mudufatan ila ma'rifatin wa hadza qalilun mislu Baik. istahid Terus mislu ijtahid wahdaka wahda halun mansubatun bil fathati wal kafu domirun mabniyun fi mahali jarin mudhofun ilaihi. Baik. Nah, perhatikan di sini teman-teman. Tadi kan hukum asal dari hal itu harus wasfan atau bahasa lainnya mustaq tadi. Harus mustaq, ya. Ini hukum asal. Nanti ada kalanya hal kadang-kadang itu enggak banyak. Makanya disebutkan wahaza qalil, jarang. Ya. Jarang. Makanya yang jadi patokan itu yang sering. Seringnya hal, makanya adatan itu berarti sering bahasa kita. Sering. Dan itu yang jadi patokan, ya. Adapun yang qalil, yang jarang itu maka nggak bisa jadi patokan, ya, nggak bisa jadi patokan. Hanya sedikit dan itu bukan patokan, tidak banyak gitu, jarang sekali. Jarang sekali hal itu berupa masdar. Masdar itu jamid, ya, atau isman jamid nakiroh atau isim jamid. Nah, padahal masdar itu termasuk jamid, ya. Artinya hukum asal hal itu harus mustaq. Tapi ada kalanya hal itu jamid. Tapi sedikit dan jarang. Sedikit dan jarang. Bahkan mungkin kata-katanya itu terbatas. Ya, terbatas seperti baktatan tiba-tiba. Ya, baktatan. Hatalat al-amtaru baktatan. Artinya hujan tiba-tiba deras. Ya. Tiba-tiba dalam keadaan deras. Baktatan ini masdar. Dan dia jamid, ya, jamid. Contoh lain, yunfikuna amwalahum sirran wa alaniyatan. Sirran, alaniyah itu masdar dan dia jamid, ya, jamid, ya. Kemudian yadan biyadin, yadan itu jamid, tangan, ya, dia isim jamid, ya, ini, ya. Jadi dia keluar dari hukum asal dan jarang, tidak banyak gitu, tidak banyak, ya. Kalau ada, maka itu tidak bisa dijadikan patokan atau landasan karena sedikitnya. Ya, jadi kalau bikin contoh hal itu nggak boleh dari yang jamid ini ya, karena itu menyelisih hukum asal. Hukum asal dari mustaq, hal itu harus mustaq, ya, harus mustaq. Kalaupun ada, maka memang orang Arab seperti itu memakainya dan jarang. Yang jarang itu tidak bisa jadi patokan. Itu maksudnya di sini, ya. Kemudian juga di sini wal aslu fil hal alla takuna illa nakirah. Ini selanjutnya hukum asal dari hal itu harus nakirah. Ini disebutkan tadi dalam definisikan isim nakirah. Jadi hal itu hukum asalnya harus nakirah. Kalau ada yang ma'rifat nanti hal maka itu sangat jarang. Nah, tidak bisa kita bikin-bikin sendiri gitu. Nah, biasanya kita dengar orang Arab seperti itu ya kita ma'rifatkan sesuai dengan yang datang dari kalam orang Arab, tapi nggak bisa dibikin-bikin sendiri karena menyelisih kaidah. Kaidahnya hal itu harus nakirah. Kalau ada yang ma'rifat, maka itu jarang, dan tidak bisa dibikin-bikin sendiri. Contohnya, ya, tidak bisa dibikin sendiri. Contohnya, misalnya yang ma'rifat di sini disebutkan, hilang dia, sebentar. Mustasna, kejauhan, masih hal ya. Ini contohnya ijtahid wahdaka. Ini kan wahdaka di sini ma'rifat karena bersambung dengan domir, ya, domir. Maka yang mudhaf kepada domir hukumnya ma'rifat. Wahdaka itu ya jarang. Makanya sebagian para ulama ya
dia mentakwilnya kepada isim yang nakirah, misalnya ijtahid wahdaka ijtahid munfaridan. Ya. Ijtahid munfaridan. Bersungguh-sungguhlah dalam keadaan Anda seorang diri, gitu. Nah, munfaridan takwilnya. Ditakwil ke isim yang mustaq nakirah wahdaka. Ya. Ijtahid wahdaka ay ijtahid munfaridan. Ya. Itu. Ya, artinya jarang sekali ada hal yang ma'rifat karena menyelisih hukum asal. Jadi nggak boleh dibikin-bikin, ya. Nggak boleh dibikin-bikin. Orang Arab memberikan contoh seperti itu, maka udah ikuti aja. Jangan bikin-bikin sendiri. Jadi nggak boleh antum mengatakan, misalnya Ja'a Muhammadun, misalnya Al-Baqiyah, gitu. Boleh nggak? Nggak boleh, Ustaz. Muhammadun, misalnya Al-Baqiyah, Al-Baqi, gitu kan. Hadara Muhammadun Al-Baqi, Al-Baqiyah, Muhammad hadir Al-Baqi, gitu. Nggak boleh, karena nanti kalau gitu, ya, dia lebih tepat untuk dijadikan naat nanti untuk Muhammad. Telah datang Muhammad yang menangis, gitu. Nah, jadi kalau marifat nanti bisa dia kondisinya sebagai naat, sehingga nggak boleh hal itu ma'rifat, harus nakirah kecuali ada yang ma'rifat itu sedikit, ya, sedikit, dan nggak bisa dijadikan patokan untuk bikin contoh sendiri sembarangan, nggak bisa, ya. Jelas ini teman-teman? Allah. Baik. Nah, kita selesaikan sampai jumlah ismiyah fi'liyah ini dibaca, Pak Bayu. Bagian ba dan jim dibaca. Sibu jumlatin dorfun au jarun wa majrurun. Mislu ra'aitu ta'irata bainas sahabi. Bainas sahabi sibu jumlatin min dorfin wa mudofin ilaihi halun. Hadorol qaidu biziyahi. Biziyihi. Nah, ar-rasmi. Biziyihi rasmi. Biziyihi jarun wa majrurun halun. Jumlatun ismiyatun aw fi'liyatun mislu istaiqattu wasamsu sati'atun. Asamsu sati'atun jumlatun ismiyatun halun. Sarat tiflu yabki jumlatun fi'liyatun halun. Baik. Perhatikan teman-teman, ya. Jadi kan tadi hal itu bisa berupa isim zahir yang pertama, kedua bisa berupa syibhul jumlah, ketiga bisa berubah jumlah fi'liyah atau ismiyah. Nah, kaidahnya teman-teman, syibhul jumlah, ya, syibhul jumlah idza waqa'a ba'da ma'rifah, ya, maka dia hal, kedudukannya hal, ya. Syibhul jumlah kalau terletak setelah isim ma'rifat makanya hal, mananya hal atau i'rabnya hal. Ini kaidahnya teman-teman. Jadi kita ringkas saja, syibhul jumlah kalau dia terletak setelah isim ma'rifat maka hal. Dengan catatan dia menjelaskan keadaan. Dia menjelaskan keadaan. Contoh, ra'aitu ta'irata bainas sahab. Kaifa ra'aitu ta'irah? Ya. Bagaimana Anda melihat, ya, bagaimana keadaan pesawat yang Anda lihat? Bainas sahab. Ya, di antara dia sedang berada dalam di antara apa? Awan. Berarti bainas sahab di sini syibhul jumlah menjelaskan keadaan ta'irah isim ma'rifat. Maka dia sebagai hal. Ya. Jadi kapanpun antum menemukan syibhul jumlah jatuh setelah isim ma'rifat dan syibhul jumlah ini menjelaskan keadaan isim ma'rifat tersebut, maka nanti syibhul jumlah sebagai hal, ya. Contoh lain, hadarul qaidu biziyyihi rasmi. Panglima perang hadir dengan ini apa namanya? Zi itu pakaian, ya, pakaian resmi, maksudnya seragam resminya, ya. Jadi panglima perang hadir dengan mengenakan seragam resminya.
Nah, pertanyaannya kaifa hadarul qaid? Bagaimana panglima itu hadir dalam keadaan mengenakan seragam resminya. Berarti syibhul jumlah menjelaskan tentang keadaan al-qaid. Ya, maka dia hal. Intinya, kapanpun kita menemukan syibhul jumlah jatuh setelah isim ma'rifat dan dia menjelaskan keadaan dari isim ma'rifat tersebut, maka kedudukan syibhul jumlah sebagai hal. Sebaliknya kalau dia jatuh setelah isim nakirah sebagai apa? Na'at. Ingat ya. Kalau dia jatuh setelah isim nakirah sebagai na'at. Tapi kalau jatuh setelah isim ma'rifat maka sebagai hal. Dengan catatan memang dia menjelaskan keadaan isim ma'rifatnya. Kemudian yang jim, ya, hal itu bisa berupa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Nah, untuk jumlah ismiyah syaratnya harus terletak setelah waw haliyah. Ini udah kita bahas di mana ya? Di Durusul Lughah ya Pak Bayu ya. Jilid ketiga. Ya. Jadi waw haliyah itu udah kita jelaskan perbedaan antara waw haliyah, waw atop, dan waw ma'iyah itu udah kita jelaskan di Durusul Lughah jilid 3. Mungkin silakan dirujuk sama teman-teman ya. Nah, syarat untuk jumlah ismiyah itu jadi hal harus terletak setelah waw haliyah. Nah, ciri-ciri dari waw haliyah itu apa? Jatuh setelahnya. Ini aja Pak Asikin aja yang jelaskan. Pak Asikin, ciri-ciri waw haliyah itu bagaimana Pak Asikin? Mana ini suara Pak Asikin hilang? Baik. Ya. Pak Guslim ada nggak Pak Guslim? Nggak ada, Ustaz. Mas Wahyu, ciri-ciri waw haliyah. Pada diam semua ini. Baik, Pak Bayu, ciri waw haliyah. Ganti id. Hah? Bisa diganti id. Bisa diganti is. Nah, ini salah satunya. Posisinya bisa diambil oleh is. Nah, terus yang lain? Setelahnya jumlah. Atau sebelumnya itu harus makrifat, Ustaz. Nah, setelahnya jumlah ismiyah. Ini ciri-cirinya ya teman-teman. Jadi waw haliyah itu ciri-cirinya setelahnya jumlah ismiyah, sebelumnya isim ma'rifat. Dan jumlah ismiyah ini menjelaskan keadaan dari isim ma'rifat yang sebelum waw. Nah, itu. Contoh perhatikan di sini. Istaiqadtu wa syamsu sati'atun. Ya. Perhatikan kata sati'atun. Ya, saya bangun sedangkan matahari telah meninggi. Ya. Di sini wawunya tidak bisa dijadikan waw atop. Kenapa? Dan juga tidak bisa dijadikan waw ma'iyah. Kenapa? Karena kalau waw atop di sini nggak mungkin, ya. Karena matahari itu nggak bangun, gitu loh. Yang bangun ana saja, istaiqaztu, domir ana aja yang bangun. Berarti bukan waw atop. Kemudian juga bukan waw ma'iyah. Karena syarat dari waw ma'iyah itu jatuh setelahnya isim mufrad. Ya, seperti misalnya sirtu wal qamara, gitu kan? Wal qamara, isim mufrad, bukan jumlah. Itu syarat dari waw ma'iyah. Maka dapat dipastikan di sini wawunya waw haliyah. Berdasarkan pertama setelahnya jumlah ismiyah, kedua sebelum waw isim ma'rifat, ketiga jumlah ismiyah ini menjelaskan keadaan isim ma'rifat. Ya, saya bangun dalam keadaan matahari meninggi atau ketika matahari meninggi. Nah, itu berarti wawunya waw haliyah. Jadi ingat, syarat waw hal berupa jumlah ismiyah harus terletak setelah waw haliyah ini. Ya. Kemudian syarat jumlah fi'liyah menjadi hal harus terletak setelah isim ma'rifat. Nah, makanya sara atiflu ya beki. Ya beki jumlah fi'liyah
jatuh setelah atiflu isim ma'rifat, maka kedudukannya sebagai hal. Baik. Jadi teman-teman saya ulangi ini, perhatikan ya. Jumlah ismiyah di i'rab hal kapan? Ketika dia terletak setelah wawu haliyah. Ya. Sedangkan jumlah fi'liyah di i'rab sebagai hal kapan? Ketika terletak setelah isim ma'rifat. Itu kaidahnya. Baik. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan hal ini? Nggak ada ya? Anak anggap paham ini. Anak anggap paham. Cuman tadi yang ditanya tentang wawu haliyah pada hilang semua ini. Mana ini Pak Asikin, Mas Wahyu ini. Padahal udah belajar ini di Durusul Lughah. Lupa Pak Asikin ya, Pak Asikin ya. Ada pertanyaan, teman-teman, sebelum kita akhiri? Tafadhol. Jika ada yang ditanyakan seputar hal atau pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Ustadz, kalau mengirab berdasarkan maksud itu bisa Ustadz, misalnya kan kita katakan ja'a Muhammadun wa Zaidun jalasa. Itu bisa kita maksudkan dua nggak Ustaz? Maksudnya itu atau jumlah sama wawu haliyah itu boleh Ustaz ya? Coba kita perhatikan ja'a Muhammadun, terus wa Zaidun jalasa Ustaz. Baik. Ya. Tadi kita jelaskan Mas Heri ya yang nanya ya. Nah Ustaz. Perhatikan Mas Heri. Jadi syarat wawu haliyah itu ya. Setelahnya harus jumlah ismiyah ya. Setelahnya harus jumlah ismiyah. Ini syaratnya. Kemudian sebelumnya isim ma'rifat ya. Dan yang ketiga jumlah ismiyah ini menjelaskan keadaan isim ma'rifat. Tubayyinu hal ismil ma'rifah. Baik. Sekarang Zaidun jalasa ini menjelaskan keadaan Muhammad atau enggak? Pertanyaannya Mas Heri. Kalau misalnya dengan maksud terjemahan Muhammad datang dalam keadaan Zaid duduk itu Ustaz. Bisa atau tidak Ustaz? Muhammad datang dalam keadaan Zaid duduk ya. Nah, Ustaz. Berarti itu keadaannya siapa? Keadaannya Zaid atau keadaan Muhammad jadinya? Ini kalau di sini perhatikan. Istaiqadtu wa syamsu sati'atun. Saya bangun ketika matahari terbit. Berarti itu menjelaskan keadaan ketika dia bangun. Ya. Istaiqadtu, saya bangun. Bagaimana keadaan ketika saya bangun? Ya. Bagaimana keadaan saya ketika bangun? Ya, bagaimana keadaan ketika saya bangun maksudnya? Dalam keadaan matahari terbit. Berarti ini bisa. Bagaimana keadaan Muhammad ketika datang? Nah, yaitu dalam keadaan si Zaid duduk. Bisa aja, bisa. Nah, bisa. Tapi yang lebih rajih di sini atop, ya. Bisa. Ya, bisa. Ya, bisa, Mas Heri. Nah, walaupun di sini atop jumlah kepada jumlah, tapi dia tidak tanasub, Mas Heri. Tidak bersesuaian. Kenapa? Karena yang satu jumlah fi'liyah, yang satu jumlah ismiyah. Asal dari atop itu harus mutanasibun.
fi'liyah, ismiyah, mufrad itu asalnya. Ya, asalnya. Ya. Seperti itu. Nah, Ustaz, Jadi jazakallah khair. boleh aja. Boleh aja. Ada lagi? Tapi kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan sampai sini teman-teman. Insya Allah kita lanjutkan ya pada pertemuan selanjutnya jika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan. Kita akan masuk ke syarat jumlah lebih rinci lagi. Tadi udah kita jelaskan ya, udah kita jelaskan muqaddimahnya bahwasanya syarat dari jumlah ismiyah itu harus ada wawu haliyahnya, ya ada wawu haliyahnya. Sedangkan syarat dari jumlah fi'liyah itu ya dia terletak setelah isim ma'rifat. Ya, itu syaratnya. Nanti lebih rinci akan dibahas insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi waktu kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.